Maka hal pertama yang aku rasa dibutuhin banget, yang paling krusial pertama dari membangun bisnis adalah menemukan profitable niche atau pasar spesifik. Halo Kak Aditya, Hai, hai. Halo. Salam kenal. salam kenal. Sehat Kak? Bagaimana kabarnya? All good. Oh, Thank you. sudah Semua makan baik. ya? Sudah beres. Sudah siap untuk sharing nih Kak sama rekan-rekan Idea Cloud semua nih. Pasti dong. Baik. Oke, halo rekan-rekan semua, ini saya mau mengenalkan speaker luar biasa nih ya, ada Kak Aditya Pratama. Beliau ini sebagai guerrilla marketing strategist, kemudian 5 buku juga, dan juga founder dan CEO dari PT Braja Abadi yang mempelopori produk integrated marketing system. Rekan-rekan, hari ini kita akan membahas topik yang tentunya sangat menarik ya untuk para pelaku UMKM, dan nanti apabila rekan-rekan ingin bertanya, bisa langsung tanya di question box yang sudah tersedia. Baik, Kak Ditya, kita sudah siap ya Kak ya untuk segera mulai nih membahas mengenai profitable niche strategy ya Kak? Yes, tapi sebelumnya aku gantian nanya nih ya. Boleh, silakan. Em, ini panggil apa ya? Cinta, cinta. Iya, boleh panggil ya Cinta. Oke. Ya cinta, ini Idea Cloud. Aku senang sekali boleh diundang di acara ini, bisa saling sharing. Tapi aku penasaran nih, aku lihat Idea Cloud ini adalah sesuatu yang dibikin sama Pak Hermanto Tanoko, Kodeni Santoso, sama Coach Robi. Aku nggak terlalu familiar sama Coach Robi, tapi aku familiar lebih ke Kodeni sama Pak Hermanto. What is Idea Cloud? Oke, jadi Idea Cloud ini rencananya nih ya, untuk kedepannya kita ingin membangun 1 juta entrepreneur nih Kak untuk di Indonesia. Jadi kita ada menyediakan conference, kemudian ada inkubator juga. Jadi nanti akan ada kelas-kelas Oh, para entrepreneur, iya betul, untuk para pelaku UMKM dan bisnis. Nantinya akan ada mentor dan coach kelas dunia yang tentunya udah berpengalaman juga di bidang bisnis. Seperti itu Kak Aditya. oke. Noted. Thank you Kak udah tanya. Oh, mungkin ini ada beberapa viewers yang belum follow Idea Cloud, terus penasaran juga ya kayak Idea Cloud itu apa. Semoga jadi tercerahkan juga, dan mungkin bisa klik follow-nya dulu untuk yang belum follow, dan juga bisa follow Kak Aditya juga ya, karena Kak Aditya juga rutin posting soal strategi-strategi dalam bisnis ya Kak ya. Oke, Yes. kalau gitu kita langsung masuk aja nih untuk topik kita hari ini, tentunya sangat-sangat penting ya untuk para pelaku UMKM. Karena profitable niche strategy ini tentunya berhubungan erat dengan identifikasi supply dan demand ya, karena kadang itu ada demand masyarakat yang masih belum ada supply-nya dari para pelaku bisnis. Jadi ada opportunity yang belum tersentuh oleh pelaku bisnis lain, tentunya ini bisa jadi market gap yang bisa dampaknya signifikan terhadap bisnis nih Kak. Nah, untuk pertanyaan dari saya nih Kak, kalau soal supply demand ini, bagaimana sih sebenarnya caranya mengidentifikasi market gap itu, Kak? Jadi apa demand yang belum di-provide supply-nya itu, bagaimana cara identifikasinya? Oke ya cinta, thank you. Em, sebenarnya sebenarnya bisnis itu kalau kita punya modal banyak gitu ya. Ada yang bilang bisnis nggak usah pusing-pusing lah dit, pakai strategi-strategi. Ah, gue mau ketawa ngeliat orang pakai strategi. Gue mau main bisnis tuh kayak pakai mesin gun aja katanya. Kita asal tembak aja, nanti kita lihat aja, nanti kita buka banyak bisnis, pasti ada 1 2 yang berhasil, kita terjunin duit ke situ. Nah dia ngomong gitu karena di rekening dia mungkin ratusan miliar, mungkin triliun, kita nggak tahu. Dia cukup ternama juga sih. Ya, tapi masalahnya kebanyakan dari kita itu duitnya di rekening nggak ratusan miliar atau triliun gitu. Kita nggak bisa asal, wah gampang udah kita buka restoran, buka bisnis kopi, buka bikin raket bulu tangkis, bisnis spidol, cetak kipas angin gitu ya kan. Wah yang ini berhasil, akhirnya kita tinggal terjun. Nggak bisa begitu masalah. Kadang-kadang bisnis itu kayak sniper. Nah, kenapa harus kayak sniper? Karena peluru kita sedikit banget. Masalahnya peluru kita nggak banyak. Modal kita cuma segitu-segitunya. Kita mau bagi ke berapa jenis bisnis? Mau bagi ke 5 bisnis. Bisnis kita ke 1 bisnis aja belum tentu cukup gitu kan. Nah, itu satu tuh. Pola pikirnya jadi ini strategi-strategi bisnis dan segala macam. Kenapa sih orang keranjingan ke situ? Karena keranjingan itu ini ya. Keranjingan itu artinya maksudnya kayak, wah kok ngelotokin banget gitu, pelajarin banget. Karena itu modalnya mungkin sangat tipis gitu. Jadi ya cuma bisa ke 1 jenis bisnis. Nah yang kedua, kalau cuma bisa ke 1 jenis bisnis, atau intinya ke sangat terbatas bisnis,
bisnis yang mana nih harus tepat kan. Betul. Nah, bisnis yang mana ini itu biasanya kita nyari namanya market gap. Hmm. Nah, market gap itu intinya kan celah gitu ya. Atau kalau orang bilang temukan USP, unique selling proposition, atau keunikan bisnis kamu tuh apa sih? Nah, disebut unik kan karena dapat celah yang belum orang masukin. Makanya unik. Nah, masalahnya ada sedikit masalah tentang supply demand tadi. Kalau misalkan kita bikin bisnis yang terlalu umum, ya tadi, kita langsung dibantai abis sama pemilik bisnis yang udah mainstream. Contohnya, kita mau bikin bisnis kopi. Ditanya, apa keunikannya? Kopi saya enak. Nah, itulah salah satu. Ya, semua orang ngerasa bisnisnya pasti unik lah. Nggak ada yang, ya bisnis saya biasa-biasa aja, Pak. Ya, silahkan ke toko sebelah. Ya, silahkan cek toko sebelah ya. Enggak lah. Cuman ya itu, kalau bisnis saya kopi misalnya, kopi saya paling enak. Nah, paling enak ini kan tanda tanya gitu ya. Ya paling enaknya ya semua tukang kopi bilang kopinya paling enak ya kan. Nah, kalau misalkan nyari gap unik gitu ya, terlalu unik atau kita pilih, wah ini kopi saya Pak, kopi merah. Wah, kopi merah unik dong. Apa tuh kopi merah? Ya saya bisnis kopi merah Pak. Ini jadi kopinya tidak seperti rasa kopi. Ini simple ya. Sebenarnya biasanya tuh um, aku bikin matriks, anggap aja matriks tuh aku pengen ngegambar tadi tapi susah banget ngebayangin, tapi kalau pakai alat peraga mungkin lebih dimengerti. Aku sangat terbantu waktu itu sharing sama mentor bisnis. Di sini juga salah satu ada Kak Arnold Bolang, salah satunya lagi waktu itu Koreza Arya Bima. Koreza itu bikin Artisan Pro, bulu mata Artisan Pro. Aku seneng banget karena itu bulu mata lokal, tapi yang make tuh Miss Internasional dan segala macam. Nah, waktu itu beliau bilang ngajarin aku tentang bikin namanya competitor matrix. Simpelnya, bisnis harus simple. Simpelnya itu competitor matrix, aku bikin grafik XY, horizontal vertikal gini, digambar di buku sebenarnya. Lalu cuman ada dua indikator utama sebenarnya. Misalkan contoh, mau bikin bisnis kopi. Apakah bisnis kopinya mau, misalkan dari sisi harga. Kalau yang coklat ini harga, yang oranye ini misalkan ya, dari sisi variasi kopi. Oke. Apakah kopinya itu doang atau banyak gitu ya. Ini contoh aja, ini contoh sangat simpel. Nah, kita ini tadi variasi kopi banyak atau enggak, variasinya yang ini harganya mahal atau murah gitu ya. Nah, kita taruh di sini. Berarti semakin ke sini berarti semakin mahal. Kalau Hmm, semakin ke sini berarti semakin murah. Kalau semakin ke sini berarti variasi kopinya makin banyak. ya. Kalau makin ke sini berarti variasi kopinya makin sedikit. Nah, terus kita mulai bikin pemetaan nih, kompetitor atau semua pemain bisnis kopi kita taruhin di list gitu ya. Terus Hmm. kita taruh di titik-titik ini. Ini nggak mungkin tepat sempurna, tapi kurang lebihnya jadi ada gambaran. Kita lihat mana yang bisnis kopinya harganya mahal. Misalkan, wah, Starbucks misalkan. Variasi kopinya banyak, terus mahal. Berarti dia ada di titik sini nih. Udah variasinya banyak dan harganya mahal. Oh, tapi ada juga nih kopi yang satu nih, dia jual view. Nah, dia harganya lumayan mahal, tapi kopinya variasi dikit banget, cuman ada 3 pilihan sebenarnya. Cuman dia jual view, tapi kita taruh di sini terus aja gitu, kita taruh. Nah, nanti setelah kita udah taruhin itu di grafik ini, di competitor matrix, kita jadi ngelihat gitu, ada celah nih. Misalkan celahnya. Kopi yang harganya murah, tapi yang variasinya banyak. Hmm. Nah, ada di sini nih misalkan. Nah, itu namanya market gap, simpelnya gitu ya. Ya, nanti ininya kamu tinggal ganti-ganti. Misalkan kita, oke, sekarang kita nggak mau ngomongin tentang harga atau variasi. Mungkin kita mau ngerasain kopi impor atau lokal, yang paling ke atas impor, terus nanti ya segala macam. Ini organik atau rasa kimiawi dan segala macam lah ya. Berarti tergantung bisnis Oh, ya. yes. Nah, competitor matrix kan dibikin. Nah, terus kan nanti ketika diisi itu, mulai ada namanya gap. Tempat di mana jarang dikunjungin orang. Nah, gap ini tuh sesuatu yang menarik. Gap itu bisa terjadi karena dua hal sebenarnya. Karena belum ada yang nyentuh, atau memang karena nggak ada pasarnya. Nah, Hmm. kita sebenarnya yang namanya profitable niche, atau kita mau cari pasar ceruk atau pasar unik, pasar spesifik gitu ya, pasar penyuka barang yang spesifik, unik, ada atau enggak, itulah yang kita cari sebenarnya. Hmm. Karena ini pasar yang menarik karena pemain besar yang raksasa itu nggak akan nyentuh, tidak akan nyentuh. Kenapa tidak akan nyentuh? Karena pasarnya terlalu kecil untuk disentuh. Ngapain? Dia punya pasar yang sangat besar.
Misalkan contoh, aku langsung ambil pengalaman pribadi gitu ya. Ini sorry aku ngomong terus nanti ya Cinta dalam perjalanan silahkan langsung ini aja ya, langsung TikTokan aja ya. Dan kalau suara aku kurang jelas nanti langsung dikasih tahu. Ya. Aku pribadi digital marketer ceritanya nih. Intinya ya bergelut di dunia digital marketing sebagai konsultan, bikin platform website, aplikasi dan segala macam. Masalahnya kalau aku kenalin diri aku, hai, aku Aditya Pratama, aku adalah seorang digital marketer. Itu di otak orang. Udah ada 10 digital marketer di otaknya. Ada Denny Santoso, Dewa Eka Prayoga, Muda Cuman Sekali, Bang Ogut ya kan. Terus udah ada Nico Julius. Waduh, di otakku udah banyak banget. Bisa gak aku masuk sebagai digital marketer, tapi masuk ke top in mind-nya mereka? Bisa aja, tapi misalkan aku sebagai digital marketer harus punya track record yang panjang banget, mungkin butuh waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Terus aku harus ya terus mengembangkan tentang konteks digital marketing dan segala macam. Terus aku lihat, sayang sekali kalau aku butuh waktu selama itu. Karena untuk waktu selama itu kan berarti butuh modal yang juga lebih banyak dong. Butuh waktu yang lebih banyak dan segala macam. Aku butuh shortcut nih. Aku nggak punya modal sebanyak itu, aku nggak punya waktu sebanyak itu untuk ngalahin mereka. Ya ibarat kata mereka tuh udah menjadi tokoh digital marketing itu udah dari aku belum kenal digital marketing gitu kan. Cara untuk melawan mereka di top in mind pasar itu rumit banget, lama banget, mahal banget. Aku butuh nyari gap, cari keunikan, tapi yang keunikannya bisa disukain orang. Nah, aku bikinlah kompetitor matrix yang sama. Aku bikin, kira-kira yang orang suka itu tentang digital marketing, selain konteks digital marketing, apanya yang bisa aku mainin? Apakah konsep digital marketingnya yang aku mainin? Contohnya sekarang yang aku pilih, aku mainin di guerrilla marketingnya. Oh, iya. Atau tetap di digital marketing, tapi aku lebih spesifikin. Nah, jadi aku ambil satu faktor. Apakah aku mau makin melebar atau makin mengerucut? Kalau makin melebar, maka aku pilih tuh guerrilla marketing atau psikologi marketing gitu ya. Tapi kalau mau lebih mengerucut, aku lihat lebih spesifik, misalkan Facebook Ads expert gitu kan, atau TikTok Ads expert, benar-benar udah digital marketing sangat spesifik lagi gitu kan. Nah, itu pilihan tuh. Aku bisa pilih yang makin melebar atau makin mempersempit. Aku taruh aja dulu. Terus aku taruhlah toko-toko digital marketing itu aku lempar-lemparin ke sini kan. Di positioning. Menyebar deh tuh. Iya, menyebar tuh. Ada yang aku lihat, wah spesifik banget. Dan rata-rata banyak ambil yang spesifik. Aku lihatnya ya. Mungkin penglihatan aku berbeda dengan kita semua. Tapi yang aku lihat itu, banyak orang, contohnya di sini ada yang aku kenal ya, yang bagus-bagus, ada dokter Canva, dan segala macam yang fokusnya benar-benar ke hanya satu spesifik. Nah, sedangkan yang broad atau yang umum, aku lihat sangat sedikit, dan itu sudah langsung terpatok. Contoh, kalau ngomongin marketing secara umum, nggak mungkin orang nggak kenal Pak Hermawan Kartajaya gitu ya, Bapak Marketing Indonesia lah ceritanya gitu. Terus kalau ngomongin digital marketing, masa sih orang nggak pernah denger yang namanya Denny Santoso, Dewa Eka Prayoga, Nico Julius tadi, itu masa sih nggak pernah denger. Tapi Nico Julius, dia ambil sedikit spesifik di Instagram expert gitu kan. Nah, aku lihat di sini ada celah satu di situ. Terus, aku lihat dari jangkauan yang bisa diambil. Nah, aku ambil satu faktor lagi, jangkauan. Contoh maksudnya jangkauan tuh gini. Apakah orang ini atau tokoh ini atau aku akan menangani pasar yang umum atau pasar yang khusus? Kalau pasar yang umum artinya menangani semua jenis bisnis. Kalau pasar yang khusus menangani bisnis tertentu saja. Ada beberapa tokoh yang aku lihat, contohnya kayak AHA itu Aaron something gitu ya. Sorry aku lupa. Intinya dia fokus ke nanganin bisnis F&B, digital marketing. Dia fokus Aaron Handayani, ya ampun aku nggak boleh lupa ya. Aaron Handayani itu fokus menangani F&B gitu ya. Terus kemarin aku ketemu marketer Stack. Dia digital marketer company yang nanganin khusus real estate. Nah, aku lihat nih ada pasar nih, ada kemungkinan. Ya udah aku masukin dulu aja. Aku mulai nemu ada dua hal yang aku unikin. Satu, aku lihat berarti di dunia digital marketing
itu sudah beragam yang spesifik-spesifik. Terus aku lihat, aku mau pilih yang spesifik di salah satu bagian, tapi yang umum di bagian yang lain. Karena kalau dua-duanya spesifik dan spesifik, nanti pasar aku kedikitan banget. Aku dapat gap, misalkan, Takutnya aku adalah, aku misalkan aku adalah ahli TikTok Ads, ahli iklan di TikTok untuk pebisnis kopi misalkan. Itu sangat spesifik banget. Ada gapnya di situ, gapnya sepi banget gitu ya, nggak ada yang main di situ, tapi nggak ada pasarnya gitu ya. Ya, karena pebisnis kopi belum tentu hanya mau main di TikTok Ads. Akhirnya aku pikir, aku akan spesifikin di satu bidang, tapi nge-broad di bidang yang lain. Nah, aku putusin waktu itu akhirnya setelah bikin banyak coretan di otak, sebenarnya bukan di kertas gitu ya. Di otak aku bikin, berarti di sisi ini, aku harus nge-broad dari digital marketingnya. Karena digital marketingnya itu jarang, satu bisnis sudah yakin banget akan pakai satu strategi saja gitu. Saya cuma mau pakai TikTok Ads, atau saya cuma mau pakai Facebook Ads, itu jarang. Lebih banyak mereka mau pakai semuanya diintegrasiin. Nah, di situ saya nge-broad dan saya lihat mana ya yang unik ya. Konsep mana yang unik. Nah, saya nggak berani untuk bikin sesuatu yang sangat baru banget. Saya mendingan ambil topik atau konten yang sudah terkenal di luar, tapi belum terkenal di sini. Saya rasa itu lebih mudah dan lebih murah. Nah, saya ambillah guerrilla marketing. Guerrilla marketing itu bukan sesuatu yang baru banget, tapi itu sesuatu yang sudah populer di luar, tapi belum populer di sini. Tapi ada peluang, saya pikir. Karena UMKM pasti butuhnya tuh guerrilla marketing lebih dari digital marketing. Karena guerrilla marketing itu di bagian dalamnya ada digital marketing, tapi belum tentu pakai digital karena masih mengawinkan. Karena pasar di sini tetaplah kita lihat ada yang online. Tapi faktanya di Indonesia masih nggak mayoritas. Mayoritasnya masih pasar offline. Nah, jadi harus ada kawinan dong. Nah, guerrilla marketing nih, aku lihat oke. Tapi pasar, segmentasi pasarnya, aku lihat, aku mau main spesifik, karena tadi udah broad, aku spesifikin. Jadi aku lari nih. Kalau mungkin kalau ini tadi yang broad atau spesifik dari sisi marketing, aku ambil yang broad, berarti makin ke atas. Tapi kalau yang dari sisi pasar, aku ambil yang spesifik, berarti aku ke sini. Berarti aku ada kurang lebih di sini. Marketingnya broad, tapi pasarnya spesifik. Pasarnya aku ambil yang lagi naik, tapi demand-nya kurang. Nah, cara ngelihat supply demand-nya, tentu tidak ada hal lain dibandingkan observasi dan ngobrol gitu kan. Karena aku yakin sekali, aku masih sangat yakin, bisnis yang paling mudah dan murah itu adalah bisnis yang menjawab kebutuhan, yang membantu orang lain punya permasalahan diselesaikan. Aku yakin itu akan selalu jadi bisnis yang paling mudah dan murah. Nah, guerrilla marketing itu konsepnya gitu, mudah, murah, mudah, murah. Aku lihat ada satu jenis bisnis, yaitu bisnis klinik kecantikan yang lagi menjamur. Aku coba pelajarin dulu. Aku pelajarin beberapa bisnis. Waktu itu aku masuk ke semua dulu, ngobrol dulu ke sekitar aku ada apa nih. Aku masuk di bisnis kopi, bisnis kafe, bisnis makanan cepat saji seperti kayak Itlah gitu. Aku masuk ke make up, aku masuk ke segala macam. Tapi ada satu yang menarik perhatian adalah klinik kecantikan. Karena ternyata pebisnis klinik kecantikan rata-rata dokter. Dokter rata-rata tidak belajar marketing, bahkan tidak boleh belajar marketing. Ibaratnya bukan tidak boleh lah ya. Ada kode etik yang melarang dokter sebenarnya marketing. Dokter itu harus netral dan segala macam. Harus objektif, tidak boleh mengirim karangan bunga dengan gelar, dan segala macam lah, banyak aturan-aturan di kode etik. Terus, mereka tuh dikelompokin di satu kolam, yaitu satu-satunya profesi yang harus perpanjang terus SKP-nya lewat seminar mulu adalah dokter. Kalau kita misalkan apa desain grafis atau marketing, ya udah lulus gitu kan. Tapi kalau dokter nggak bisa begitu tuh. Dokter kalau mau tetap jadi dokter, ya harus belajar lewat seminar-seminar, SKP, ngumpulin SKP, nanti SKP itu ditukar gitu ya, poinnya ditukar untuk memperpanjang izin praktek dan segala macam. Jadi selama masih mau praktek harus ikut seminar. Nah, aku lihat dong, itu dari sisi pasar tadi kan. Dari sisi pasar tuh, aku udah bikin matriks tuh. Aku udah bikin matriks, ada lihat, wah ini ada kesempatan nih. Dia selalu ikut seminar, berarti kan ngumpul tuh dokter-dokter di situ. Terus, mereka nggak ngerti marketing, tapi mereka punya bisnis klinik kecantikan berkembang. Rata-rata bisnis klinik kecantikan, wah, tidak bisa disebut UMKM gitu ya. Omsetnya udah di atas 4,8 M setahun. Karyawannya udah banyak, tapi mereka sebenarnya masih self-employed, karena apa-apa masih dokternya yang ngomong. Dan dokter tipikal yang kurang bisa percaya orang lah gitu, karena ya itu psikografis mereka seorang self-employed yang sangat expert di bidangnya, tapi sulit dalam melakukan delegasi. Aku lihat, oke, itulah pasarnya.
Dan ternyata Indonesia itu menarik. Indonesia itu negara pertama yang punya pasca sarjana atau S2 anti-aging medicine, anti penuaan dini. Negara pertama. Terus negara yang jadi, ya aku selalu share fakta-fakta ini. Negara yang punya, di Asia Pasifik, kita adalah negara terbesar yang punya seminar untuk estetik medicine. Nah, dan segala macam. Berarti Aku lihat fakta-fakta klinik itu. di Indonesia ya Kak ya? Yes, sangat menjamur. Sangat menjamur. Apalagi setelah terbentuknya Perdaweri dan segala macam. Aku lihat, wah ini menarik. Itu dari sisi pasar. Aku harap nih cerita ini, walaupun cerita teknis, tapi simple dan bisa langsung ditangkap lah gitu ya sama penonton. Itu dari Wah, sisi justru pasar. penonton Tapi, yes. Tapi aku nggak cuma ngelihat dari sisi pasar. Aku juga ngelihat dari kemampuan aku dong. Ya itu pasarnya. Ya belum tentu aku bisa memenuhi kebutuhan pasar itu. Jadi matrix itu aku bikin apa ya? Bukan revisi. Variasinya. Itu kan orang sebutnya kompetitor matrix. Nah, aku bikin juga matrix yang serupa tapi untuk kekuatan aku pribadi gitu. Aku memetakan kekuatan aku pribadi, apalah namanya ya. Berarti bukan kompetitor matrix. Mungkin kapabilitas matrix lah gitu ya. Aku taruh di satu kapabilitas. Aku lihat dari kekuatan dana misalkan. Dananya aku punya seberapa? Aku punya dana itu sangat minim. Aku mulai bisnis itu bareng sama istri. Istri adalah pemodal pertama. Modal yang istri waktu itu keluarin sekitar berapa ya? 36 atau 50 juta gitu ya. Pokoknya kita punya dana yang sangat minim. Di sisi lain, aku punya kapabilitas lain selain dana. Yaitu aku punya kemampuan mungkin public speaking, presentasi, komunikasi gitulah ya segala macam. Nah, aku lihat nih, ini ada peluang. Peluangnya adalah aku punya kemampuan, kapabilitas paling tinggi mungkin salah satunya adalah public speaking atau komunikasi. Dana terbatas, tapi aku dapat akses yang cukup luas ke dunia digital marketing karena sebelumnya, sebelum jadi konsultan, aku memang punya perusahaan develop web apps. Web apps itu juga aku pikirin banget tuh, web apps itu aku unikin juga. Web apps itu adalah aku khusus perusahaan yang ngedevelop web apps doang gitu lah ya. Web apps itu website, tapi bisa diinstal seperti aplikasi, bisa berjalan offline, tapi website nggak perlu diinstal sebenarnya juga bisa diakses. Aku bikin kayak gitu-gitu. Tapi aku bikin versi murah. Kalau web apps itu biasanya orang jual 150 juta, 200 juta di develop. Aku bikin yang pakai template, itu cuman kayak main drag and drop. Orang bisa beli web apps kisaran 15 juta sampai 50 juta tergantung kebutuhan mereka, tapi harganya 30% dari harga normal. Nah, aku masukin lah web apps itu, aku udah punya akses ke situ, aku lihat kapabilitas, aku temuin sama matrix yang tadi, cocok. Cocoknya apa? Jadi, dokter-dokter tadi butuh tenaga konsultan marketing, dan mereka butuh pembicara atau public speaker di bidang bisnis. Aku punya kemampuan itu, aku punya jasa itu, aku kawinin. Nah, waktu aku kawinin, hasilnya adalah aku dapatlah profitable niche buat aku. Profitable niche aku adalah melayani klinik-klinik estetika atau klinik-klinik kecantikan di bidang marketing, atau lebih tepatnya guerrilla marketing. Aku layanin mereka, dan ternyata antusias banget. Nah, ya tentu saja itu nggak semata-mata karena kekuatan kita sebagai manusia lah ya. Pasti yang di atas itu memberikan jalur-jalurnya gitu ya. Dan di selain itu, ya itu menurutku hasil dari berpikir gimana ya cara menemukan profitable niche. Makanya itu aku taruh sebagai judul. Karena sebenarnya ya, sekarang gini, aku sharing gini ya. Kita ini kan pro bono gitu ya. Kita sharing gini. Yang untung, aku dapat keuntungan. Keuntungan aku adalah aku jadi lebih pinter karena aku mengajar gitu ya. Tapi yang paling untung sebenarnya adalah orang yang dapat message-nya, lalu dia benar-benar praktekin di bisnisnya sehari-hari. Karena ini sangat menolong hidup aku. Aku sangat tertolong dengan adanya konsep profitable niche ini. Karena, marketing itu satu hal, banyak strateginya, pasang iklan ini, itu, segala macam lah banyak. Tapi masalahnya, aku selalu bilang, gimana caranya kamu pasang iklan kalau kamu jualan kopi yang mahal dan tidak enak, terus tidak keren, tidak terkenal, kamu mau iklanin kayak gimana? Kamu mau marketingin unik kayak gimana? Nah, seringkali aku dari awal masuk ngelayanin klien, aku lihat dulu. Makanya aku sampai detik ini nggak ada
approach dokter-dokter, hai dok, saya konsultan, mau nggak dok saya konsultanin? Itu nggak banget, nggak mungkin konsultan pakai cara gitu. Kalau pakai cara gitu, dokter kayak, enggak deh ya, saya punya bisnis, ya tenang aja. Dia nggak mau diajarin. Tapi Biasanya mereka gimana? yang datang, jadi aku isi seminar kan, Oh, aku isi seminar, tadi yang tadi aku public speaking, aku isi seminar, seminar bisnis, seminar marketing ini, terus mereka, wih, keren ya, gimana ya Mas Adit, bisa hmm, gak ya bantu saya konsultanin? Mas Adit ada jasanya gak? Nah, di situ baru aku jelasin, dok, nanti kita set up meeting dulu, aku ngobrol dulu. Karena aku tidak mau nanganin marketing untuk klinik mungkin atau bisnis yang sama sekali nggak ada unique selling proposition. Maksud aku, oh, gimana caranya kita marketingnya sesuatu yang nggak punya posisi yang bagus di pasar, tidak memenuhi kebutuhan, melayani kelompok yang sangat kecil yang sampai mungkin nggak ada pasarnya. Misalkan, saya adalah klinik kecantikan yang unik, khusus untuk anak-anak. Belum ada tuh klinik kecantikan anak-anak. Nah, masalahnya pasarnya ada nggak tuh ya klinik kecantikan anak-anak? Nah, kalau ternyata tidak ada di situ pasarnya, cuman unik doang, itu bahaya banget. Tapi itu biasa aku lebih apresiasi daripada yang, ya pokoknya aku klinik kecantikan ya mas. Ya aku mau klinik kecantikan oh, mas. Ya melayani semuanya mas, aku melayani semuanya. Apa keunikannya? Pokoknya semua yang kena tangan aku jadinya bagus. Nah, kayak gitu tuh susah. Aku biasa nggak pegang. Aku mau pegang yang unik, yang ada positioningnya. At least apakah dia satu-satunya klinik di daerah itu udah paling paling bawah deh, itu ya udah, itu keunikannya dia karena dia satu-satunya gitu ya. Atau dia melayani treatment khusus yang jarang ada di klinik lain, atau dia punya treatment oh, semua tapi harganya sangat fleksibel dan segala macam. Nah, disitulah aku lihat bahwa ternyata dari sisi bisnis ini justru profitable niche, ini menemukan profitable niche itu sebenarnya yang paling signifikan ngerubah semuanya. Kamu bisa ngiklan, kamu bisa bikin flyer, brosur, apapun, tapi kalau nggak punya keunikan di posisinya, apa yang mau dilakuin? Nah, jadi itulah aku rasa, ini kan aku lihat di situ hashtagnya entrepreneur ecosystem. Idea Cloud adalah entrepreneur ecosystem. Nah, jadi di situ, hai Jenny Chandra dari Pematang Siantar, thank you. Um, aku lihat sebagai entrepreneur ecosystem, maka hal pertama yang aku rasa dibutuhin banget, yang paling krusial pertama dari membangun bisnis adalah menemukan profitable niche atau pasar spesifik yang bisa ada pasarnya gitu. Jadi bukan cuma spesifik, tapi ada pasarnya di situ. Kurang lebih gitu, ya Cinta. ini fundamental sekali ya kayak bahkan sebelum yang lain menentukan yang lain, pertama tentukan dulu profitable niche-nya itu ya di marketnya. Jadi untuk rekan-rekan di sini ini boleh banget tadi sarannya Kak Aditya ini benar-benar sampai dibuatkan matriksnya loh ini sama Kak Aditya tadi, kan dampak nyatanya langsung terasa juga ya sama Kak Aditya ya sebagai guerrilla marketing Ya, strategi. ya, menurut aku teori itu boleh tinggi-tinggi, tapi lebih bagus lagi teorinya tuh bisa dipraktekin lah gitu ya kan. Hai Betul. Dokter Gebi, ini aku sapa-sapa sedikit ya. Oh, Ada boleh. di sini ada Dokter Gebi, ada Stefani, ada Bro James, ada Holy Salam, thank you banget. Nah, Dokter Gebi ini juga salah satu dokter kecantikan yang punya positioning yang sangat baik banget. Oh, Dokternya para artis mantap. yang pelayanannya lebih mementingkan integritas kualitas dibandingkan cuan. Selalu Berarti tuh. Kak Aditya Keren. di klien sebagai klien konsultannya juga milih-milih ya, harus melihat dari segi niche-nya bagaimana gitu ya di klinik-kliniknya ini. Ya, untuk aku pribadi milih bukan karena maksudnya mau sombong-sombongan, bukan gitu ya, tapi maksudnya milih adalah karena kalau kita sebagai marketing strategis, kita nanganin bisnis dan bisnisnya nggak ada modal posisi yang baik, itu ya itulah ya tadi. Kalau kita Idea Cloud itu sebagai inkubator pasti tahu banget. Bisnis boleh punya profit yang tinggi, tapi kalau dia nggak punya posisi yang bagus, nggak akan dapat investasi apapun dari pihak manapun dan tidak akan menarik siapapun. Profitnya boleh tinggi, tapi ternyata nggak ada keunikan. Kenapa sih orang nggak mau investasi? Kan saya profitnya udah tinggi. Apalagi kalau pemilik bisnisnya nggak mau berubah gitu ya. Itu yang paling repot. Karena kamu punya profit yang tinggi tanpa keunikan, kamu adalah kerbau yang empuk di ladang para hyena gitu ya. Aduh, sayang sekali. Karena itu selalu aku lihat ya. Iya, banyak kelompok yang akan makanin kue kamu. Hari ini kamu tinggi. Belum kedengeran orang sama bisnis kamu. Ketika sekali ada orang dengar, oh ada ya bisnis kayak gitu ya. Oh, nggak ada keunikannya, gampang. Unique selling positionnya gampang diambil, Hmm. pasarnya besar. Wah, udah. Keunikan dia adalah cuman dia adalah first comer. Intinya dia yang pertama kali masuk di pasar itu. Udah, habis itu habis. Habis itu Hmm. pasti habis. Kompetitor langsung Wah, ngambil, oke.
ini bisnis yang menarik, besok kita buka, udah langsung ganti. Wah, ini menarik nih, Kak. Ini mungkin ada beberapa pelaku UMKM atau bisnis di sini yang agak merasa tertampar ya. Jangan-jangan, aduh, saya apakah kurang positioning-nya nih? Nah, ini apakah dari Kak Aditya ada saran ya, Kak? Bagaimana kalau ternyata udah mulai, mungkin udah jalan beberapa lama, kemudian ternyata mulai tersaturasi nih marketnya, apakah bisa ya, Kak, untuk pivot gitu ya, untuk mencari gap itu, niche itu, meskipun udah mulai? Itu ada saran nggak nih dari Kak Aditya? Ya, ini juga sambil nyambung sama pertanyaannya Mas Vicky. Semoga ini Mas Vicky ya. Ya, bro atau sis Vicky. Bro harusnya. Tapi punya keunikan pun kan pasti bisa diduplikat, Kak. Nah, ini pertanyaan bagus banget dan nyambung sama pertanyaannya Cinta tadi. Gini ya, kalau ditanya ya, menurut Adit, apakah lebih baik, ini menurut aku ya, apakah lebih baik pivot bisnis, atau pivot itu kayak apa ya, berubahin bisnis banget sampai cari positioning yang baru, atau jalanin dulu yang udah ada. Biasanya, begini, walaupun kita seperti kerbau yang akan dimakan sekelompok hyena, itu butuh waktu. Walaupun keunikan kita bisa diduplikat, itu pasti butuh waktu. Buat kompetitor kita ngelakuin itu pasti butuh waktu. Makanya, kadang-kadang ada satu istilah namanya unfair advantage. Unfair advantage itu satu keuntungan yang tidak adil. Itu selalu dibikin, di bisnis itu aku selalu imajinasiin, itu kita bikin bisnis, itu namanya pebisnis yang besar-besar raksasa itu, selalu berusaha bikin jurang di bisnis mereka, selalu. Mereka selalu berusaha bikin jurang di bisnis mereka yang tidak mungkin bisa dilompatin orang. Atau at least, kalau mau dilompatin butuh waktu yang lama. Misalkan, kamu bisa saingin saya, bisa duplikat saya, tapi butuh waktu 5 tahun. Dan dalam 5 tahun, saya sudah melakukan lebih banyak hal lagi. Dan kamu akan lompatin saya 5 tahun lagi. Dan nggak akan terkejar. Contoh sederhananya, waktu itu dibedah sama Scott Galloway. Profesor Scott Galloway bedah gini. Amazon itu awalnya jualan buku online sebenarnya, tapi sekarang dia jadi bisnis yang berkembang kemana-mana. Dia bikin satu jurang, dia bikin banyak jurang, tapi satu jurang ini dicatat dan diteliti. Yaitu dia mindahin gimana caranya orang bisa dengan ongkir yang tetap murah, tapi kirimnya same day, hari itu gitu ya. Ongkir tetap murah, tapi kirim same day. Itu simple banget. Buat pasar ya, paling beda cuman, misalkan belanja di sini, ongkirnya 10.000, tapi nganternya 2 hari. Kalau di Amazon, ongkir 10.000, tapi nganternya same day. Untuk ngelakuin itu doang, hal kecil itu, Amazon investasi luar biasa di gudang-gudang seluruh kota besar-besar di pasar dia. Dia investasinya ratusan miliar, mungkin hampir triliun, tapi ratusan miliar kalau nggak salah, untuk ngelakuin itu. Itu nggak mungkin dilakuin sama seller-seller kecil atau platform-platform seller kecil. Hanya untuk memindahkan pengiriman 2 hari, jadi pengiriman 1 hari. Cuman itu doang. Tapi dia bikin dia bikin jurang. Karena kalau kamu mau ngelakuin itu, kamu harus punya gudang dimanapun supaya bisa pengiriman 1 hari. Karena itu jaraknya sangat panjang gitu kan. Tapi kalau kamu punya gudang dimanapun dan dia punya tekniknya lah dan segala macam. Intinya, kita punya keunikan pun bisa diduplikat. Pasti bisa disusul. Kita pun misalkan bisnis kita belum punya keunikan, kita seperti kerbau yang dimakan hyena, tapi pasti butuh waktu. Karena walaupun bisnis kita itu seperti kerbau yang akan dimakan hyena, atau mungkin itu bisnis dari orang tua yang nggak kepikir lah positioning yang waktu itu juga pokoknya bisnis jual sepeda, titik gitu kan, ya udah jual sepeda. Sekarang rame. Tapi mulai tergerus nih Pak, karena dimakan sama online dan banyak pesaing baru. Nah itu ceritanya selalu begitu. Saya nerusin bisnis orang tua karena saya percetakan ini mulai tersaing sama online dan ada pesaing baru, selalu begitulah. Kerbau yang lagi diburu sama hyena, tapi tenang, gak akan habis dalam waktu sangat singkat. Ya, ada gak yang udah habis, yang dulu empire besar dan habis, jelas kemarin masuk berita, Tanah Abang, pasar Tanah Abang, dulu kalau mau nyewa 1 tahun bisa 500 juta. Sekarang ceritanya, kalau kamu bisa bayar service charge-nya aja, udah kamu pakai deh tokonya. Karena udah sepi banget. Tapi kan nggak langsung begitu. Pasar Tanah Abang dulu yang sangat berjaya itu, ya dimakaninnya sama mungkin seller online dan pesaing baru. Ya, kayak begitulah model-model. Nah, kalau misalkan kita sudah terlanjur punya bisnis, tentu adalah konyol dan tidak mungkin kita menutup bisnis hanya demi idealisme satu posisi bisnis. Nah, kebetulan aku tidak mewarisi bisnis apapun, aku bisnis dari nol dan ya udah, jadi lebih gampang aku buat bikin satu bisnis yang punya posisi. Tapi kalau kita sudah warisi bisnis, kita punya keunikan tetap. Keunikan kita adalah kita sudah punya pasar,
kita sudah punya pembeli, kita sudah punya tempat yang dikenal orang dan segala macam, itu pun satu hal yang menarik. Daripada kita sembarang pivot atau langsung berubah bisnis, lebih baik kita edit value, kasih edit value, kasih edit value, kita perbaikin pelan-pelan, kasih edit value, kasih edit value. Karena dengan edit value, harapannya, dulu misalkan, kita hanya dikenal jualan ayam. Sekarang, orang datang ke sana, belinya bukan beli ayam. Karena pelan-pelan ya, kita selain jual ayam, kita tambahin jual ikan juga. Contohnya itu siapa? McDonald misalkan. Awalnya orang cuma beli pentungan ayam. Sekarang orang ke sana mau makan fish fillet. Nah, aneh-aneh lah ya. Nanti ada nasi uduk, McD. Gitu ya. Sekarang orang beli nasi uduk. Pelan-pelan. Yes. Gitu ya. Pelan-pelan. Kita coba lihat dulu edit value apa yang mesti dikasih. Pelan-pelan dulu aja, pelan-pelan. Kita mulai coba lihat. Oke, awalnya jual sepeda. Kita lihat penjual sepeda udah pada parah banget nih. Ini apa yang mau dibikin unik? Nah, yang dibikin unik itu biasanya bukan hanya bisnisnya sendiri. Nah, ini juga pelajaran menarik dari Prof. Renald Kasali. Itu nggak bikin sendiri teorinya, dia share-nya teori Alexander Osterwalder. Teori yang simple tentang bisnis model. Intinya adalah, sekarang, kalau kita mau otak-atik bisnis, posisi dan keunikan bisnis, itu nggak hanya tentang bisnisnya. Misalkan saya jual kopi, bukan hanya tentang, ini saya mau bikin, udah selama ini kan ada nih namanya kopi Arabica, kopi apalah, saya mau bikin kopi Surabaya kah, gitu kan ya, kopi asli Surabaya apapun. Nggak harus kayak begitu, nggak harus bikin biji kopi sendiri, nggak harus. Nah, di konsep model bisnis, artinya kita bisa otak-atik nggak cuma bisnisnya, tapi alur semua modelnya. Misalkan, yang diganti bukan bisnisnya, tapi misalkan, cara transaksinya, misalkan, tetap jual sepeda, tapi nggak usah datang ke toko. Kamu lihat di WA kita, misalnya masih WA, lihat di WA kita, nanti sepedanya sekitar 3 atau 5 biji, kita datengin ke rumah, kamu bisa pilih sendiri, test drive sepeda di rumahmu, karena PPKM, misalkan. Atau jualan handphone seluler di luar negeri, konsepnya tuh beda banget sama kita. Kalau kita beli handphone, lalu isi pulsa, dia beli pulsa, lalu dapat handphone. Nah, di luar, kebanyakan handphone murah, karena yang mahal adalah pulsanya. Makanya iPhone di situ, ya nggak terlalu seberapa harganya. Ya beli iPhone berapa sih? Kayak beli mobil, ya itu murah di situ. Tapi yang mahal ya pajaknya, ya bensinnya, ya parkirnya, ya gitu-gitu. Nah, model itu bisa kita otak-atik. Misalkan, kita nggak jual kopi, tapi kita jual tempat buat nongkrong. Itulah yang mungkin kita sebut sekarang co-working space. Di dalam situ co-working space kita kasih kopi gratis, kita kasih internet. Tapi yang kita jual bukan kopinya, kita jual tempatnya, internetnya, dan rasa nyaman di kantor. Kurang lebih gitu. Nah, di situ aku lihat, sebenarnya kalau kita mau otak-atik bisnis, dari situ tuh. Teman, aku nggak bisa peragain tentang yang bisnis model, karena itu cukup rumit. Tapi yang pasti yang bisa diganti, satu, customer segment. Coba lihat, mungkin nggak customer segmentnya dispesifikin, kayak tadi aku, klinik kecantikan. Nah, kalau kita bisa nggak customer segmentnya dispesifikin, misalkan skincare gitu ya, skincare untuk anak-anak misalkan. Mungkin nggak skincare untuk lansia gitu ya, segmen pasarnya dispesifikin gitu ya. Atau value proposition-nya. Value proposition itu memang barangnya sendiri. Nah, kalau saya tadi contohnya adalah, saya biasanya orang jualnya digital marketing consultation. Aku jualnya guerrilla marketing consultation. Itu di value-nya kita ganti. Misalkan yang tadi, orang biasanya jual skincare. Kita jualnya eyebrow care, ya gitu kan ya, perawatan untuk alis, ya segala macam. Itu value-nya kita ganti. Itu poin kedua. Poin ketiga itu channel apa yang kita pakai buat mereka. Misalkan yang tadi, biasanya orang jual klinik kecantikan itu benar-benar bikin klinik. Mungkin kita bisa bikin klinik virtual. Jadi dia benar-benar setiap kali buka kliniknya itu adanya di online dan segala macam. Ini contoh doang ya. Itu yang bisa diganti, channel. Cara kita menjangkau customer. Nah, cara customer menjangkau kita juga bisa kita ganti. Contohnya, kalau dulu kita mau investasi di satu perusahaan, kita harus kenal dulu sama ownernya dan segala macam. Bisa nggak sih ada satu platform yang bikin kita bisa investasi di perusahaan manapun yang nggak perlu terdaftar IPO? Nah, ternyata ada tuh. Sekarang kan, ya apalah Santara dan segala macam, intinya kita bisa investasi di perusahaan-perusahaan UMKM, investasi juga bisa cuma 100.000, tapi nanti akhir tahun kita dapat dividen, misalkan 10.000, segala macam udah bisa. Itu kan cara pasar menjangkau diubah lagi. Misalkan Gojek, yang diubah kan sebenarnya
cara orang menjangkau ojek kan. Transportasi. Yang ditawarkan tetap hanya ojek, tapi lewat aplikasi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah, dan segala macam. Itu poin keempat. Terus, biasanya yang paling banyak demand-nya di keunikan sih di 4 poin itu. Selanjutnya itu lebih ke blok-blok bangunan umum. Nanti ada revenue stream, dari mana duitnya itu contohnya kayak gini. Kita bisa jual, misalkan ini, bioskop sekarang sepi. Kita bisa jual film. Ya, dijual film, satu film 30.000, seperti nonton bioskop ya, 30.000, tapi nanti setelah udah 30.000 dapat 2 hari. Nanti setelah 2 hari nonton, filmnya hilang. Nggak ada akses lagi, seperti nonton bioskop. Atau model Netflix, subscription. Bayar 50.000 sebulan, tapi kamu bisa nonton semua film, silakan kalau bisa ditonton. Silakan deh. Nah, itu juga bisa. Metode, cara revenue-nya masuk. Nggak selalu harus jual barang kan, misalkan. Biasalah kalau orang jual kopi. Kita sekarang nggak jual kopi, kita jual stiker. Hah? Maksudnya? Ya pokoknya kalau ada orang pakai stiker ini, stikernya misalkan harganya 250.000. Kalau orang pakai stiker ini, maka selama bulan Februari, dia selalu gratis kopi setiap kali dia lewat drive-thru kita, misalkan. Jadi metode bisnisnya revenue stream yang diganti. Dia nggak jualan kopi, dia jual stiker. Stiker yang kalau ditempel di mobil, setiap kali lewat drive-thru dapat kopi. Misalkan. Ya sebenarnya sama aja jual kopi. Tapi metodenya diganti. Yang tadinya misalkan jualan, purchase jadi subscription, misalkan. Atau yang sekarang menarik adalah ini, sosial media. Ini juga yang diganti sebenarnya sosial media apa? Di revenue stream-nya sebenarnya. Dulu orang misalkan pakai aplikasi semahal ini, ya harus beli lah, harus bayar gitu kan. Kita pakai Adobe, bayarnya berapa mahal, Photoshop dan segala macam. Kok aplikasi secanggih ini bisa filter, edit apa, gratis? Karena revenue stream dia dapat duit bukan dari purchase apps, tapi dari iklan. Nah, itunya bisa diganti. Sangat bisa tuh, misalkan kita jual kopi, kita mau pakai teknik sosial media ini, jadi revenue stream-nya kita nggak dapat dari pembeli kopi. Jadi misalkan, ini contoh liar ya. Saya nggak jual kopi, saya kasih kopi gratis. Wih, kopi gratis. Jadi setiap hari orang kalau lewat kopi itu pasti gratis. Karena nanti yang bayar kopinya adalah perusahaan atau brand yang mau ngiklan di gelas kopinya. Nah, misalkan, jadi kalau orang dapat kopi gratis, nanti di gelas kopinya ada logo nih, misalkan PT Seraya Perkasa Mutu Tama, produksi gear terbaik di Indonesia, apalah segala macam. Atau ya kayak gitu-gitu kurang lebih. Itu bisa jadi, itu maksudnya revenue stream yang diganti. Nggak selalu kita harus jualan kopi. Nah, unik, maksudnya nggak selalu kopinya yang diganti jadi kopi Surabaya K gitu, enggak. Tapi bisa diganti revenue stream-nya mungkin yang diganti. Nah, nanti di blok-blok lainnya silahkan dipelajarin lah di Semua blok online. bisa diganti ya ternyata ya untuk dimodifikasi. Kalau bisnisnya ini udah jalan, mau mencari profitable niche, ini bisa dipilih dari blok-blok bisnis model tadi ya Kak ya? Exactly, dia ada 9 blok. Ya. Nanti ada key partners, key resource, key activities, sama fixed cost-nya atau cost structure-nya. Ini rekan-rekan, nanti mungkin karena sekarang kita nih nggak bisa show ya, bisa ini ya, bisa di-search dulu nih soal bisnis model Canva, supaya pada tahu nih 9 bloknya maksudnya apa. Oke, nah ini Kak, berhubung kita waktunya udah mendekati ini, kita mungkin bisa mulai lanjut ke pertanyaan audiens ya. Ini ada yang tanya nih, apakah... Wah, ini kacau nih ya. Yang begini nih kalau ketemu offline saya sentil-sentil. Waduh. Masa yang ditanya gini. nih gini. Lagi IG mbaknya apa? Mbaknya tinggal di mana? Canda mereka ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada yang nanya, berarti untuk profitable niche ini perlu evaluasi berkala ya Kak? Ini apakah cuma di awal aja atau kita perlu evaluasi terus nih setiap berapa bulan, mungkin setiap berapa tahun? Oke. Sebenarnya perlu dievaluasi, tapi sebenarnya tidak sesignifikan itu. Karena kalau kita udah dapat satu positioning, itu untuk mencapai posisi itu aja pasti butuh waktu. Jangan cepet-cepet udah dimodifikasi, belum tentu kita udah mencapai. Misalkan tadi aku targetin menjadi toko guerrilla marketing yang dikenal oleh kelompok klinik estetika, misalkan. Nah, untuk mencapai itu mungkin butuh waktu 2 tahun, 3 tahun, dan dengan beragam strategi yang aku pakai. Nah, strategi untuk menuju tujuan itu. Nah, kalau sudah tercapai, menurut aku, atau misalkan tidak tercapai dalam jangka waktu itu, baru kita pikirkan evaluasinya. Oke, targetnya nih dalam 2 tahun, at least kita sudah dikenal oleh 3/4 market. Nah, misalkan aku waktu itu bikin tuh riset, berapa sih ada dokter kecantikan di Indonesia? Berapa dari dokter kecantikan di Indonesia itu yang punya klinik? Nah, dari yang punya klinik itu, berapa yang punya usia target pasar aku? Nah, jadi dari situ, aku masuk
Berarti kurang lebih target pasarku misalkan ada 2.000 orang. Berarti aku harus punya dan kenal sama 2.000 ini. Karena cuma 2.000 kan, nggak ngomongin 2 juta, 2.000 orang. Gimana cara masuk ke 2.000 orang? Aku mulailah bikin list, building, dan segala macam, seminar, segala macam, udah terkumpul. Ternyata misalkan, kok cuma 100 orang yang aku masuk, tadi targetnya kan 3/4. Nah, itu mungkin baru bisa kita lihat, apakah strateginya yang diganti, ataukah memang profitable niche-nya tidak niche, atau tidak profitable, apa segala macam lah. Tapi saranku tidak cepat-cepat diganti. Matangin di awal, makanya sniper kan. Sniper jangan mikir tembakan kedua. Pokoknya kita mikir tembakan satu. Terkadang sniper tembak 2-3 kali. Kadang-kadang setelah satu nembak, ternyata cuma kena kaki. Misalkan, sekarang saya tembak palanya. Bisa jadi. Tapi yang pasti sebisa mungkin tembakan pertama itu lebih baik. Karena sniper itu maksudnya adalah kita tuh sumber dayanya terbatas. Kita nggak punya uang sebanyak mereka yang bisa pakai mesin gun gitu. Yang udahlah, buka bisnis. Nanti kalau tinggal laku ya udah kan, yang penting ada yang laku terus dia nutupin yang nggak laku. Ya bisa aja. Masalahnya modalnya kan sebanyak itu. Itu kurang lebih. Berarti tadi kalau saya recap lagi, berarti kadang perlu evaluasi berkala, tapi jangan langsung diganti ya, tetap fokus dimatengin dulu yang pertama, seperti itu ya Kak ya. Yes. Kalau gitu kita lanjut lagi, ini mungkin sekaligus menjawab pertanyaan dari Mbak Patricia untuk terus inovasi atau enggak, tadi udah terjawab ya berarti. Kemudian ini ada lagi nih, gimana caranya menentukan revenue stream yang cocok untuk sebuah produk baru. Nah ini mungkin kalau misalnya udah menemukan profitable niche, lebih spesifik lagi nih revenue streamnya bagaimana supaya bisa mendapatkan profit untuk bisnis seperti itu, Kak. Oke. Ini pertanyaan yang sangat spesifik, tapi aku nggak bisa jawab, takutnya ketika aku jawab, inilah begini caranya, nggak cocok sama bisnis dia, terus dia lakuin karena katanya waktu itu di Idea Cloud katanya gini. Tapi maksudku gini, hal pertama, ketika kita lagi mau mainin bisnis model Canvas, terus kita pikir mana yang kira-kira bakal cocok ya, itu adalah ngobrol dengan pasarnya. Pasarnya tentu kita nggak bisa ngobrol, misalkan pasar kita targetnya ada 1.000 orang atau 10.000 orang, kita nggak mungkin bisa ngobrol sama semuanya. Tapi at least, kita ngobrol sama persentase kecilnya. Karena kan kalau persentase kecilnya itu mungkin tidak mewakili sempurna, tapi lumayan mewakili lah. Nah ini bisnis teh, Kak. Nah, misalkan bisnis teh, pertama pasti ngelihat dulu, umumnya orang jual teh tuh gimana sih? Umumnya revenue stream teh itu tidak ada macamnya. Itu cuma ada satu macam. Beli teh, pulang, udah. Namanya orang jual teh gitu doang. Beli teh, pulang, udah. Dia memang lewat purchase. Mungkin, apakah yakin mau yang diganti revenue stream-nya? Cara orang membelinya. Apakah mungkin mau pakai cara aku yang tadi? Teh gratis, tapi tergantung nanti logo mana yang dibayar. Misalkan teh celup. Tapi teh celupnya bukan gratis lah, teh celup yang murah banget. Tapi hati-hati, kadang-kadang. Kemarin tadi baru ngobrol sama Mama. Mama kan ada bisnis juga sama adek bikin chicken katsu. Dia beli chicken katsu sekarang di satu marketplace, bukan di tempat biasa. Tapi harganya murah banget. Misalkan biasa ayam 80.000 sekilo, dia 29.000 per kilo. Wah, kita langsung ketawa tiren nih mati kemarin ayam ini. Tapi ternyata enggak. Tapi, tahu nggak? Itu ayam dibeli, kemungkinan dia memang suppliernya tempat yang biasa kita beli. Jadi makanya lebih murah. Biasanya kita beli di satu tempat yang cukup ada AC-nya gitu-gitu kan, jadi ya pasti lebih mahal ya, dia punya pajak dan segala macam. Tapi ini mungkin suppliernya. Masalahnya adalah itu bisa aja, tapi bisa juga tiren. Maksudnya kalau kita di beberapa jenis barang harga terlalu murah, itu juga bisa masalah. Ini bener gak nih tehnya nih? Jangan-jangan ini iya, jangan-jangan iya. Dan Mama akhirnya dari 29.000 dia nggak beli. Tunggu harganya naik 38.000, baru mereka bilang, ini boleh masuk akal. Toko yang sama naikin harga jadi 38.000, dia beli. Harus saya bilang, lah kok sekarang 38.000 dia beli? Nah, kata Mama, ya ini harganya mulai masuk akal. Tapi kadang-kadang kan orang begitu ya kan. Kita mau beli handphone. Wah, bisa ini. Harganya cuma 1 juta. Kayaknya enggak deh. Kayaknya aku beli di Samsung yang ini deh. Harganya 3,5 juta lebih masuk akal buat aku. Nah, kadang-kadang murah tuh belum selalu jadi solusinya. Kadang-kadang murah tuh nggak selalu jadi solusi. Jadi nggak selalu, beneran. Jadi revenue stream belum tentu itu yang diganti. Bisa jadi yang lainnya. Kalau bisnis teh, kemungkinan besar revenue streamnya nggak berubah. Dia jual teh aja. Mungkin value proposition-nya diganti. Misalnya, biasanya ada teh celup. Misalkan. Mungkin yang belum ada teh mood. Kan sekarang ada kopi kok. Pengganti kopi. Kalau orang nggak bisa ngopi, pakai kopi kok. Tapi belum ada teh mood. Orang mau ngeteh, mau minum chamomile tea,
tapi nggak ada chamomile tea-nya dan nggak mungkin bikin chamomile tea. Ya udah di jalan dia mungkin ngisep-ngisep sesuatu yang rasanya seperti teh, misalkan contoh lah gitu ya. Ya kurang Kayak lebih mungkin itunya yang diganti. Gitu Oke. ya Cinta. Oke, berarti tadi bisa jadi mungkin ditinjaunya nggak hanya dari revenue stream, tapi bisa dilihat dari value proposition-nya atau sesuai 9 blok tadi ya. Nah, ini rekan-rekan jangan lupa kalau misalnya rekan-rekan merasa ini insightful, apalagi tadi banyak yang bilang kalau daging semua ini sesinya ini bersama Kak Ditya, bisa banget untuk screenshot, terus kemudian tag Idea Cloud ya, atau bisa tag Kak Aditya juga, dan sampaikan juga aha momennya atau poin-poin yang menurut teman-teman menarik, bisa di-share juga ke koneksinya rekan-rekan nih. Jadi boleh banget nanti langsung di tag kita aja gitu. Nah, kemudian kita lanjut, ini karena waktunya ini mungkin kita beberapa pertanyaan lagi. Ini ada satu pertanyaan dari saya sih Kak sebenarnya. Kan tadi kan mengenai profitable niche strategy ini, bisa jadi ada gap market itu. Nah, bagaimana kalau misal ada market gap yang sebenarnya bagus nih, customer tuh banyak yang suka, tapi kita kan bisnis baru ya, awareness-nya masih rendah juga gitu, mau main di market gap itu takutnya yang lain pada bingung, ini baru belum pernah ada yang di sini, tapi kok ini brand apa nih? Nah, itu ada strategi marketingnya nggak nih Kak yang sesuai nih kalau awareness-nya masih rendah untuk profitable niche? Nice question. Tapi aku harus bilang ya, dunia itu nggak adil. This world is really unfair. Percaya nggak percaya ya? Sorry banget aku harus buka ya, tapi percaya nggak percaya ini memang terjadi. Ini begini ya. Kan tadi ada blok-blok bisnis model canvas. Salah satu bloknya itu adalah key partnership sebenarnya. Ada nanti di blok keberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enggak. 7, ya 7, 7 atau 8 lah. Blok ke-7 atau blok ke-8 itu key partnership. Di blok key partnership itu sebenarnya adalah faktor eksternal atau tokoh eksternal di luar perusahaan kita, selain karyawan dan selain kita dan segala macam, siapa yang bisa membantu kita atau mempengaruhi kita dalam bisnis. Percaya gak sih? To be honest ya, kadang-kadang kita udah punya value proposition yang bagus, revenue stream kreatif, tadi itu keren banget, teh dalam bentuk redoxon, itu mind blowing kan, teh dalam bentuk redoxon, jadi bikinnya gampang banget, ini ada air, celupin tabletnya berubus-berubus jadi teh misalkan. Tapi sering kali nih, beberapa bisnis yang sebenarnya nggak ada keunikannya menurut gue, biasa-biasa aja, tapi kok bisa terkenal, dapat pasar, karena dia punya key partnership yang bagus. Misalkan temennya influencer, senggol kiri 2 juta follower, senggol kanan 5 juta follower, ya iyalah, ya iklannya gratis, tinggal senggol kiri senggol kanan 2 juta follower, 5 juta follower, 2 juta follower, 5 juta follower, ya gimana nggak viral, gimana nggak gampang. Nah, maksudnya adalah karena this world is really unfair, kadang-kadang beneran deh di dunia ini ya, kita udah punya teori bisnis yang kreatif menarik, nggak selalu akan jadi bisnis yang terbaik. Seringkali kita tuh malah dikalahin sama bisnis yang cuman karena dia punya kenalan influencer lah, atau dia memang influencer yang kayak gitu-gitu tuh. Itu sering banget terjadi. Kayak, kenapa ya? Apa aku jadi influencer aja lah, udah aku nggak mau jualan gitu kan. Tapi maksud gini, pelajaran dari situ adalah, kemarin aku dapat banyak hal dari Mr. James Gui. Pelajarannya ini, kenapa banyak skillful person nggak sukses? Kenapa banyak orang sudah punya bisnis yang menarik, konsepnya bagus, nggak sukses? Karena networkingnya kurang bergaul. Nah, contohnya tadi, gimana untuk memasarkan ini kan pas produk baru. Aduh, zaman sekarang sebenarnya, kalau kita punya teman ya, kalau kita punya teman, kita punya produk baru, selain dia beli, dia juga pasti akan bantu lah. Dia share-share ke story-nya dia, at least, gitu-gitu pasti dibantu kan. Masalahnya, seringkali kita tuh nggak punya networking itu. Nah, bisnis, kalau nggak punya networking, kita mungkin super skillful, kreatif, cerdas, tapi temannya sedikit. Ya udah, bye-bye. Kita pasti ditinggal. Jadi yang pasti, yang bagus, kita harus punya banyak teman dan banyak networking. Ya, begitulah namanya bisnis. Kadang-kadang nggak seideal yang kita bayangin. Kadang-kadang cuma gara-gara dia temen sama anaknya si itu, saudaranya si ini, bisnisnya terkenal. Tehnya cuma teh celup, Kak. Saya teh redoxon, Kak. Tinggal dimasukin air bisa berubus, Kak. Ini kreatif, Kak. Ini mind-blowing. Ini mengubah UMKM Indonesia. Ini bisa go ekspor. Tenot, ternyata nggak bisa masuk. Ternyata networkingnya kalah sama yang lain. Karena yang lain kenal anak bupati, kenal anak itu. Ya udah langsung viral-viral aja. Nah, jadi
networking ini kan ada langsung konteks tuh. Networking itu apakah oke kalau dari kompetitor juga, Mas? Aku nggak terlalu nangkep maksudnya, tapi intinya networking is always okay. Dari siapapun itu is always okay. Dan ingat, konsep, ada yang bilang gini, network is network. Network is network. Ada yang bilang gitu ya, network is network. Tapi gini yang penting, itu betul, tapi masalahnya, networking yang sejati, itu kita nggak temenan hanya untuk minta endorse. Kalau kita dari awal udah jalin networking untuk tujuan itu, kita akan gagal networking. It's real bahwa network is network, tapi jangan gara-gara word-nya kita bikin networking. Networking ya udah, temenan aja. Nggak usah mikir dulu, nanti untungnya apa ya, gue bakal bisa minta endorse kapan ya. Nggak usah gitu, udah jalan aja, udah jalan dulu aja. Mungkin sampai mati kita nggak pakai dia untuk bantuin kita, nggak apa-apa. Punya teman kan nggak pernah ada salahnya. Tapi pokoknya jangan berpikir dari awal mencari networking untuk keuntungan. Yang ada nanti, kagak ada yang mau networking sama kita. Ntar dipikir, itu dia tuh. Ntar kalau ketemu kita aja, ada aja maunya tuh. Hari ini salaman, besok kenalan. Nggak lama nanya kabar. Nah, lusanya dia minta kita upload di story nih, nggak lama nih. Udah, nggak selesai kita. Gitu. Betul. Jangan sampai dalam networking ini ketahuan ada motifnya gitu ya, kayak kita harus selalu tulus ya kalau. Yes, aku koreksi sedikit, sorry ya. Bukannya nggak ketahuan ada motifnya. Maksudnya bukannya disembunyiin motifnya, tapi sebisa mungkin memang nggak usah ada motif apapun sebenarnya sebisa mungkin ya. Karena ya kalau kata peribahasa ya, setinggi-tingginya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Maksudnya jangan sampai kita berusaha menyembunyikan motif itu, tapi malah yang ada ini. Tapi berhubung dengan hal ini ya, ini ada yang nih, cara mengeksiskan diri gimana Mas Adit supaya bisa banyak network yang banyak. Aku coba sedikit rangkumin tentang networking ya. Karena menurut aku ini juga kunci yang tadi. Intinya, networking itu bukan tentang banyak-banyakan. Karena, siapa yang neliti ya? Kalau nggak salah, balik lagi Prof. Scott Galloway. Dia satu dari sekian puluh profesor paling berpengaruh di dunia bisnis. Dia bilang, kita hanya bisa punya satu orang yang bisa sehidup semati, yaitu pasangan kita. Kita hanya bisa punya sekitar 5 orang yang bisa berbagi visi dan kita kejar bareng-bareng. Itu mungkin tim kita, tim internal. Kita hanya bisa punya 12 orang yang bisa kita saling berbagi kesedihan, saling berbagi kebahagiaan. Nah, itu mungkin adalah teman-teman dan saudara-saudara dekat kita. Tapi kita hanya bisa punya sekitar 1.500 orang yang kalau kita lihat mukanya, kita tahu dia namanya siapa. Maksudnya punya relasi, bukan artis gitu ya. Wah, Robert Pattinson, bukan gitu. Maksudnya, ya memang ini ya, intinya memang kita kenal. Cuma 1.500. Nah, jadi anggapan di otak kita, walaupun kita mau networking sebanyak-banyaknya, tetap ujung-ujungnya cuma 1.500 orang. Ada yang bikin, waktu itu aku lihat, aku sih nggak praktekin. Cuman intinya aku dapat logikanya. Dia bikin namanya network map. Jadi ada satu peta. Dia simpul. Jadi gini, kalau satu orang punya network banyak, itu adalah seperti satu simpul yang punya banyak jaring. Maksudnya adalah, kita mungkin nggak bisa ketemu Pak Jokowi, tapi at least kita bisa lewat 3 langkah. Kenal orang yang kenal orang yang kenal orang yang kenal Pak Jokowi. Kenal orang yang kenal orang yang kenal orang yang kenal Pak Jokowi. 3 langkah. Selalu orang bilang gitu. Kalau saya mau ketemu orang, saya cuma butuh lewatin 3 langkah. Pasti lewat 3 langkah bisa ketemu, misalkan. Nah, maksudnya itu, kita harus nemu simpul yang tepat. Berarti kalau saya mau masuk ke sini, saya harus kenal dia. Tapi kalau mau kenal dia, saya harus kenal dia. Nah, gimana cara kenal dia? Saya harusnya masuk lewat dia. Oh, gitu. Jadi kenalan sama si ini, kenal si ini, kenal si ini, kenal si ini. Simpulnya kita tarikin. Nah, tapi kalau itu kan nggak mungkin kita bikin peta. Kalau dia benar-benar diajarin bikin peta, dia tarikin simpul-simpul, wah menurut saya aduh ekstrim juga ya gimana caranya. Tapi kalau di otak saya sih simpel. Intinya, karena networking kita terbatas, cuma bisa 1.500 orang, pilihlah orang-orang 2 jenis saja. Yang punya kapabilitas, dan yang punya teman banyak. Bagilah 70% atau 80%, tepatnya 80% ke orang yang punya teman banyak, dan 20% ke orang yang punya kapabilitas. Tujuannya, jangan sampai kita ujung-ujungnya cuma bernetworking, punya teman banyak, tapi nggak punya kemampuan gitu ya, kan dia buat apa juga. Nah, 20% ini biasanya orang yang punya kapabilitas sering kali, itu orang idealis, yang nggak punya teman, yang mengisolir diri, tapi kita tetap butuh temenan sama mereka. Karena kadang-kadang, yang kita butuh dari dia bukan networking-nya, tapi dia mungkin punya ide-ide, insight-insight, dan segala macam. Nah, sedangkan 80% network kita, 80% dikali 1.500 orang itu kurang lebih, itu cari orang yang punya teman banyak. Oh, dia nih, dia yang megang nih. Karena dia
dia kenal si ini, kenal si itu, taunya dari mana Mas Adit? Ya lihat aja Instagramnya dia, apakah ibarat kata gitu ya, apakah dia isi feednya bareng-bareng sama siapa, lihat tag postnya, siapa yang nge-tag post dia dan segala macem. Dia kenal sama siapa, dia pernah bikin acara kolaborasi sama siapa, dan terus aja kita lihat. Nah, itu kita perbanyak supaya kita tahu dari sini tarik kesimpulan ini. Kenalin dong gue sama ini. Kalau di luar negeri itu sesuatu yang sangat lumrah dan profesional. Kenalin dong gue sama ini. Kenalin dong gue sama ini. Itu sangat lumrah dan profesional. Kurang lebih itu. Nafasku habis ya. Kurang lebih itu untuk membangun networking. Kayak memberikan ilmu-ilmu sampai habis nafasnya ya, karena sharing yang bener-bener setuju banget sama audiens, ini daging banget. Dari tadi kita diajarin soal cara menemukan market gap, kemudian cara menemukan yang profitable niche juga, kemudian strategi marketingnya gimana, dan tadi juga networking itu ya ternyata penting banget, bahkan kita bisa buat networking map-nya juga gitu. Dan pokoknya banyak banget lah tadi dari Kak Aditya, makasih banget loh Kak. Ini rekan-rekan yang udah mendengarkan di sini, jangan lupa mungkin yang merasakan banyak insight bisa langsung post juga, screenshot dan post di IG, tag Idea Cloud, boleh tag Kak Adit juga. Kemudian kalau rekan-rekan mau tahu lebih jauh nih soal profitable niche strategy maupun soal strategi-strategi lain yang berhubungan soal pengembangan UMKM, nanti bisa ikut Idea Cloud Conference ya, di mana nanti kita akan ada banyak expert di bidang bisnis dari berbagai industri. Jadi rekan-rekan jangan sampai melewatkan. Kita ada link promo ya, langsung buka link di bio aja, karena akan ada promo sampai tanggal 22 Agustus. Jadi jangan sampai telat, karena ini udah bentar lagi nih, 22 Agustus. Idea Cloud Conference itu 22 Agustus. Oh enggak, berarti ini 2 hari lagi promonya. Ya? Ada promonya. Kalau acaranya kapan? Kalau acaranya itu masih nanti, jadi masih agak lama. Kita tuh ada beberapa gelombang promo dulu. Jadi ini masih awal banget. Makanya murah banget, jadi teman-teman bisa langsung join gitu. Jangan sampai kelewatan untuk promonya ini. Nah, kemudian juga ada inkubator. Nanti ada kelas reguler untuk para entrepreneur, nanti ada mentor-mentor sama coach juga yang berpengalaman, jadi bisa dapat banyak ilmu juga seperti yang hari ini kita dapatkan ya rekan-rekan. Nah, itu aja dari saya, dari Kak Aditya. Ada closing statement Kak untuk rekan-rekan di sini? Sure. Ya Cinta, thank you ya buat Idea Cloud. Seneng bisa sharing-sharing. Sorry kalau ada salah kata atau salah pengertian. Semaksimal mungkin aku kasih yang aku ngerti. Harapanku, balik lagi, kita tidak bisa jadi kita nggak bisa pergi ke pesta setelah nonton tutorial video make up kalau kita nggak make up. Kita nggak bisa nyediain makanan di meja hanya dengan nonton tutorial cara membuat telur dadar gitu ya. Telur dadarnya nggak bisa kekocok sendiri gitu. Ya sama, kita namanya bisnis nggak bisa cuma belajar dari toko-toko bisnis lewat live Instagram, seminar, webinar, buku, apapun. Ya harus dipraktekin. Lebih banyak praktek, kesuksesan milik semua yang memperjuangkan. Salam sehat. Siap, salam sehat Kak Adit. Semoga sehat selalu. Terima kasih juga rekan-rekan yang udah join hari ini. Dan selamat malam, selamat beristirahat rekan-rekan. Semoga bertemu lagi di lain kesempatan ya Kak Adit. Terima kasih. Yes, bye-bye. Thank you. Bye.